Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga Bapak Ibu semua Allah berikan selalu kemuliaan, kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kita dapat berkumpul di live di Magnet Rezeki TV ini dalam acara Sabar Sahur Bareng. Nah, Bapak Ibu sudah mungkin saat ini sedang menyantap sahur atau sekarang lagi masak dan lainnya. Semoga Bapak Ibu semua Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran puasanya pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir hayat dan kita berkumpul dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah, insyaallah kita pada hari ini kita akan ngobrol ya, akan diskusi dengan Pak Arif ya. Beliau adalah direktur dari AWMR dan beliau juga saat ini adalah pimpinan dari Yayasan Magnet Rezeki ya. Masya Allah, kita doakan semoga Pak Arif Allah berikan selalu kemuliaan, kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita sapa Pak Arifnya ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Arif? Alhamdulillah Mas Fuad. Masya Allah, keluarga sehat juga Pak Arif? Alhamdulillah. Semoga keluarga Fuad juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Bapak Ibu yang nonton juga semoga diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Baik Pak Arif, insya Allah kita pada tema hari ini yaitu panen pahala di bulan Ramadan ya Pak Arif. Amin. Tentunya nanti juga kita akan membicarakan bagaimana sih cara untuk menjadi ajaib juga nih Pak Arif. Masya Allah. Banyak keajaiban yang Pak Arif dapat gitu. Nanti kita juga menanyakan bagaimana cara-caranya. Baik, mungkin untuk prolog ya Pak Arif, untuk awalan pada Pak Arif kami persilakan. Baik, terima kasih Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Magnet Rezeki TV dalam acara Sabar Sahur bareng Magnet Rezeki. Insya Allah kita akan berdiskusi tentang bagaimana meraup pahala ya di bulan Ramadan ini, yang memang saat ini Allah memberikan diskon besar-besaran untuk pahala ini. Nah, insya Allah kita akan diskusi ya. Siap. Sharing bersama teman-teman semua juga. Baik, kita langsung aja ya Pak Arif. Baik. Ini apa sih Pak Arif nih? Bagaimana gitu cara kita gitu di bulan Ramadan ini, cara untuk memanen gitu Pak Arif, memanen pahala di bulan Ramadan gitu Pak Arif. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya ini adalah bulan di mana Allah membagi-bagikan ya. Kalau kita saja yang kerja ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di sebuah perusahaan, kita dibagi THR, ya kan? Nah, tapi Allah membagikan bukan hanya 1 kali. Kalau kita menerima THR kan 1 kali. Tapi pada saat bulan Ramadan ini
itu saatnya sebenarnya kita menerima begitu banyak rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak akan menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kita tahu bahwa 10 malam pertama ini adalah 10 malam di mana yang kita harus banyak berjuang. Ya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Seperti apa orang-orang yang bisa menerima rahmat ini? Nah, kalau kita berjuang sehari-hari beribadah kepada Allah itu biasa-biasa, maka di bulan Ramadan ini harus lebih luar biasa, harus meningkatkan kalinya. Jadi ketika kita sholat 5 waktu, biasanya ya kita tidak berjamaah, ya mengentengkan, atau kita sholat jamaah atau sholat fardunya di nanti maka ketika di bulan Ramadan ini kita harus mengupayakan untuk bisa dapat pahala yang besar. Nah, pahala yang besar itu ketika kita melakukan, walaupun ya tidak berjamaah juga pahalanya besar ketika bulan Ramadan ini gitu. Tapi kita upayakan yang lebih besar, yaitu pada saat kita berjamaah. Kemudian apalagi? Ya, bayangkan ya, jangankan yang beribadah, ketika kita tidur saja dihitung ibadah. Siang hari kita ketiduran ya, bukan tidur secara sengaja gitu ya. Ketiduran itu dihitung ibadah. Allah. Itulah, maka kita berjuang berlomba-lomba untuk mendapatkan ini semua. Ya, ketika kita tilawah ya, ngaji di luar bulan Ramadan ya, itu dihitung satu huruf dengan satu hitungan. Maka ketika bulan Ramadan, satu huruf yang kita baca itu 10 kali lipat digandakan oleh Allah. Bayangkan berapa kali kita itu membaca Al-Quran, berapa kali hatam, itu semua akan dihitung pahalanya. Apalagi nanti di endingnya, di akhir perjuangan kita di bulan Ramadan ini, ada yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana semua dilipat gandakan ibadah kita. Ya, baca Al-Quran satu huruf itu dihitung seperti kita membaca Al-Quran satu huruf selama 1000 bulan. Bayangkan tuh, Masya Allah pahalanya ya. Panen, pokoknya bulan Ramadan ini adalah panen pahala. Apapun ibadah yang kita lakukan, zikir saja mulut kita mengucap astagfirullahalazim, itu dihitung pahala. Apapun dilipat gandakan hitungannya gitu. Bukan hanya dihitung pahala biasa, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan ya bagi Bapak Ibu semua ya yang puasanya ya bulan Ramadan ini hanya sekedar memenuhi hasrat gitu. Puasa, yang penting gue puasa, yang penting gue sholat gitu. Itu sangat disayangkan ya. Maka kita harus tahu bahwa ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat ya. Sama seperti ketika kita masuk sebuah mall, itu ada diskon besar-besaran. Ya, pada saat mau lebaran ada diskon besar-besaran. Nah, ini masa-masanya kita diberikan pengalian ya oleh Allah, di mana setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah dihitung ibadah. Dilipat gandakan pahalanya. Itu Masya Allah. Masya Allah. Jadi sayang banget kalau misalnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu nggak memanfaatkan ya. Betul. Pak? Karena ini panennya pahala. Betul, gitu. betul. Masya Allah. Apa nih Pak Arif dari Pak Arif yang diterapkan di keluarga gitu Pak untuk di bulan Ramadan ini gitu? Alhamdulillah ya, di bulan Ramadan kami sekeluarga ada waktu-waktu di mana kita membaca Al-Quran bersama. Ya, tentu pada saat
kita tidak berkumpul, ya saat sekarang saya kerja, istri saya mungkin sedang di dapur, anak-anak saya sekolah, maka itu juga harus dinilai gitu. Karena kita nggak hanya dipantau oleh orang tuanya di keluarga itu, tapi Allah langsung dengan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun ke muka bumi ini untuk menghitung pahala apa yang ibadah yang kita lakukan. Nah, kalau yang kami lakukan ya namanya kita memberikan semangat untuk anak-anak, ya maka saya memberikan reward kepada anak-anak saya. Siapa yang hatam 1 kali dikasih ini, maka siapa yang hatam 2 kali nanti saya kasih begini. Nah, itu alhamdulillah kemarin anak saya yang pertama dan yang kedua alhamdulillah dapat berhasil. Ya yang pertama itu 2 kali hatamnya. Yang kalau yang kedua ini 1 kali. Nah sekarang alhamdulillah nih udah sepertinya ya belum 10 hari ya udah kita masuk bulan Ramadan ini, anak saya sudah hampir hatam nih yang sesatu dan yang kedua. Karena memang mereka mengejar, tapi yang ketiga masih ya namanya baca Al-Qur'annya juga masih belum lancar ya. Masih kelas 2 SD ya, tapi alhamdulillah dia sudah hampir setengah Al-Qur'an yang memang dia baca dan alhamdulillah di sela-sela dia diam gitu, biasanya main bola, biasanya ini dia pegang Al-Qur'an sekarang. Jadi karena memang bukan hanya reward yang memang menyegarkan, tapi kesadaran yang terpenting dari mereka, kesadaran dari masing-masing kita gitu. Karena memang pada saat Ramadan ini kami sekeluarga ya terutama kami orang tuanya itu sebelum Ramadan sudah ancang-ancang bahwa mempersiapkan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Yang kayak gitu. Jadi udah punya plan-plannya. Betul. Jadi seperti mereka harus sholat di masjid. Anak saya yang laki-laki ya itu juga harus sholat di masjid. Walaupun orang tuanya nggak ada nih, dia jalan sendiri tuh. Karena memang sudah kita munculkan kesadarannya gitu. Nah, tapi kalau tidak dimunculkan kesadaran, itu ya kita agak tidak mudah ya untuk ngomong ke anak-anak kita ya. Apalagi saat ini eranya gadget ya. Kita tahu kita tidak melarang mereka memegang gadget ya, tapi hanya porsinya yang kita kurangin gitu. Porsinya yang kita kurangin, tapi porsi yang biasanya dipakai menggunakan gadget ini kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Selain itu juga ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Anak saya, ini kesadaran mereka dari si kakak ya. Si kakak yang punya inisiatif mulai hari pertama mereka jajannya karena puasa ya. Jadi setengah jajan mereka minta digunakan untuk mereka gunakan bagi-bagi iftar. Jadi setiap sore mereka jaga bagi-bagi iftar untuk tetangga ya. Tapi kalau misalkan ada pedagang asongan, ada tukang sampah yang keliling atau pedagang kaki lima ya gitu ya, mereka bagi gratis. Cuma kalau tetangga, karena kita juga menghargai tetangga kami, ya kami bukan ini ya, kami akhirnya menghitung ambil dan bayar seikhlasnya, supaya mereka tidak terkesan bahwa mereka itu mustahik gitu. Jadi kami menghargai tetangga kami supaya mereka tidak dinilai, wah kami dianggap fakir miskin, nah kayak gitu kan nggak enak. Nah itu diterapkan ya, alhamdulillah. Nah ini
jajan mereka, walaupun juga akhirnya ada keluarga kami yang support gitu ya, karena diumumkan, oh mau dong mau dong nyumbang katanya, buat ini ya udah silakan. Akhirnya ini berjalan sampai alhamdulillah sampai hari ini, sampai kemarin ya, dan hari ini insya Allah mudah-mudahan dan seterusnya sampai Ramadan yang akan datang ini bisa terlaksana ya. Biasanya kami Ramadan yang lalu membagi-baginya itu seminggu sekali gitu ya. Itu di jalanan di mana gitu. Tapi kali ini di depan rumah kami buka dan insya Allah tuh ada gambarnya nanti mungkin dicuplik ya, ada gambarnya, dan alhamdulillah itu dilakukan oleh anak saya sendiri. Walaupun ada akhirnya tetangga kami ikut datang membantu gitu, untuk membantu masak apa kayak gitu-gitu. Oh iya, jadi magnet ya. Iya betul. Jadi ikut-ikut daripada mereka katanya, iya ini kan bagus katanya, nggak apa-apa kita bantu-bantu katanya. Alhamdulillah. Jadinya ya anak-anak saya terbiasa lah untuk berbagi ya kepada sesama yang memang mereka membutuhkan gitu. Mungkin itu inisiatif sendiri anaknya. Itu inisiatif anak yang pertama ya, si kakak. Alhamdulillah ya berjalan nih sampai sekarang. Alhamdulillah, doain semoga istiqomah. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah. Jadi ini penting banget nih buat Bapak Ibu ya, para penonton di Magnet Rezeki TV, pentingnya untuk ya mendidik anak. Alhamdulillah dari Pak Arif anak-anaknya ada inisiatif untuk sendiri untuk membagikan, bahkan tadi sudah kesadaran untuk membaca Quran, untuk sholat dan lainnya, itu udah luar biasa gitu, Masya Allah. Baik Pak Arif, kan Pak Arif nih banyak keajaiban gini Pak Arif, yang Pak Arif dapat gitu setelah menerima ilmu Magnet Rezeki gitu. Nah, boleh nggak Pak Arif, ini gimana sih, bagaimana cara agar kita bisa menjadi keluarga yang ajaib gitu? Ya, baik. Alhamdulillah, ada satu topik yang memang saya rencanakan ya, ingin dibagi gitu. Topik ini saya sering sharing ya, tapi di kalangan tersendiri, di jamaah sendiri gitu ya. Nah, bagaimana tadi bisa umroh gitu. Nah ini tadi kan topiknya lebih ke arah keluarga ya, tapi nggak apa-apa. Saya akan berbagi juga yang arahnya bagaimana bisa mendapatkan apa yang kita LOP-kan, apa yang kita inginkan. Jadi ya kita punya ilmu ya, namanya Magnet Rezeki. Ilmu ini sebenarnya sama seperti sama seperti handphone, sama seperti alat apapun yang kita punya, itu bisa berfungsi dua faedah. Pertama, faedahnya bisa baik. Yang kedua, bisa tidak baik. Atau yang ketiga, nah, kalau yang ketiga ini malah sama sekali tidak ada gunanya. Nah, saya tidak akan membahas yang kedua dan yang ketiga, tapi yang ingin saya bahas yang pertama. Bagaimana ketika sahabat Magnet Rezeki ya, itu bisa mendapatkan apa yang di-LOP-kan ya. Ini rumusan saya ya atas ilmu Magnet Rezeki, bagaimana kita bisa mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Tentu teman-teman semua ya, termasuk yang di sini juga ya, teman-teman pengen umroh ya, bener nggak? Ya. Pengen. Ternyata ada polanya nih. Nah, ini saya ingin sharing polanya, ya. Dan
mudah-mudahan ini bisa diterapkan nih sama pemirsa semua Magnet Rezeki TV ya. Bagaimana caranya kita bisa umroh bukan hanya berangkat satu kali, tapi berulang-ulang. Nah ini ya polanya. Yang pertama adalah kita punya niat. Ya. Nah niat ini Bapak Ibu semua, niat ini nggak bisa dibahas cuma niat gitu. Saya pengen umrah, itu juga niat ya. Tapi niatnya ada bagaimana kita niat yang benar-benar kuat, niat yang diazamkan. Contoh gini, Fuad punya anak ya, mungkin pemirsa juga punya anak kecil. Coba dipraktekkan, kasih uang anak kita, ya, yang sudah ngerti uang ya, tentunya. Yang belum ngerti uang ya nggak bisa nih. Yang sudah punya mengerti uang, kita kasih uang, bilangin ke anak kita, uang 100.000 ini ada uang 100.000, ini buat kamu belanja, beli kamu mainan ya. Nah, beli ini kamu mainan, nanti sore kira-kira bersemangat nggak anak itu? Bersemangat. Semangat? Semangat. Oh, sangat bersemangat? Sangat bersemangat. Oke. Maka biarkan itu mengalir. Lalu pada saat siang hari, kan itu janjinya sore ya? Sore. Pada saat siang hari, kita bilang sama anak kita, nah, uangnya masih ada? Ada. Kira-kira, kemudian kalau uang ini kita ambil dengan paksa, ya, uang ini kita paksa ambil balik, terus kita katakan, kamu nggak jadi beli mainan. Kira-kira apa yang terjadi? Dia ngambek. Dia ngambek. Kemudian dia bisa jadi dia nangis. Bisa jadi dia nangis. Maka itulah niat yang diazamkan. Oke? Itulah niat yang dikuatkan. Nah, sekarang gini. Contoh, ya. Fuad, sekarang kita minta atasannya, minta Fuad untuk pergi ke satu tempat. Ini pekerjaan penting. Tolong kamu lakukan ya. Dengan benar-benar. Oke. Pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan. Nah, pada saat Bapak Ibu mendapatkan tugas ini, tiba-tiba ada alert masuk. Ada sesuatu yang masuk selain ada perhatian lain yang masuk ya. Mungkin dari keluarga tiba-tiba istri minta temenin pada tanggal dan jam yang sama. Kira-kira kita mau ngomong apa sama istri kita? Nanti dulu ya. Kita nantikan, benar nggak? Padahal istri kita juga penting, benar nggak? Tapi kita nantikan dulu, betul nggak? Nah, itulah niat yang kuat. Jadi niat yang di hati kita itu tidak bisa tergantikan. Pada tanggal, jam yang sudah ditentukan, kita contoh nih, saya mau pergi umroh bersama Pak Nasrullah di bulan Oktober tahun 2024. Maka tahun itu kita kosongkan agenda. Itu langkah pertama. Niat kita kuat. Nih, kita udah punya azam yang kuat, punya keinginan yang kuat, maka itu tidak boleh tergantikan. Itu di hati. Itu hanya di hati ya. Maka berani tidak Bapak Ibu meniatkan itu dengan kuat. Contoh lagi. Tiba-tiba di bulan yang sama, di tanggal yang sama, ya,
Bapak Ibu yang mungkin sedang bekerja sebagai ASN, sebagai tenaga kerja di perusahaan swasta, kita nggak tahu. Tiba-tiba dapat tugas dari bosnya di tanggal dan di hitungan yang sama. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau tugas ini nggak dilakukan, maka kamu bisa jadi kamu akan kena sanksi, kena marah, kena apa segala macam. Apa yang harus kita lakukan? Tetap apa yang kita akan pilih? Coba. Karena sudah azam kuat, Ya. niat, ya umroh kan udah Harusnya. harusnya. Tapi coba kita lihat diri kita. Berapa banyak, ini baru bicara niat ya, tidak bicara uang ya. Kita tidak bicara uang, kita tidak bicara apa dulu. Oke? Baru bicara niat yang kuat. Maka keinginan yang kuat ini tidak boleh dikalahkan. Pertama, nah ini belum langkahnya nih, baru hati, permainan hati ya. Maka ketika kita temuin tuh bos, maaf bos, kita berani yang tadinya belum pernah kita berani menolak pekerjaan dari bos, maka hari itu kita datang ke bos, kita ngomong, maaf bos, di tanggal itu saya harus umroh bos, saya akan pergi umroh, walaupun kita belum punya duit. Walaupun kita belum tahu itu. Maka ini niat yang kuat. Kedua, langkahnya dari niat ini. Apa yang harus kita lakukan? Disegerakan buat paspor. Ah, pertanyaannya udah punya paspor belum? Aku udah. Udah, Fuad. Punya paspor. Di sini tim gimana? Sudah punya paspor? Ah, maka itu adalah azam yang kuat. Yang ketiga, langkah kedua. DP umrohnya. Ini. Nah, terkadang, Afwan nih, ya, terkadang kita sebagai staff, kita sebagai karyawan, kita banyak menggantungkan diri sama bos kita. Udahlah nunggu, nanti kalau udah dikasih gratis. Udahlah nanti nunggu kalau udah ini. Enggak gitu. DP aja dulu. 5 juta kok cuman. Boleh kalau nggak punya 5 juta, 2 juta dulu. Berani 3 juta dulu. Berani diazamkan. Nah ini namanya niat yang kuat. Berani. Nggak usah pikir dulu bagaimana cara pelunasannya tentunya. Baik, Pak Arif, tadi kan kita sudah bahas ya bagaimana cara memperkuat LOP untuk kita umroh gitu ya. Nah yang tadi pertama itu niat tentunya kan, niat, dan kita pastinya pertama itu kita udah punya paspor gitu. Nah alhamdulillah saya juga udah punya Pak, tapi belum berangkat nih. Dan teman-teman juga pasti udah punya juga, dan Bapak Ibu juga pastinya udah punya ya. Nah itu alhamdulillah Bapak Ibu udah melewati langkah pertama itu memiliki paspor. Dan yang kedua tadi Bapak ya Pak Arif harus memberanikan DP ya Pak Arif. Nah di Koperasi Mandat Rezeki itu ada namanya si Umar ya Pak Arif. Simpanan umroh yang bisa bulanan dan lainnya gitu. Nah, nah bagi Bapak Ibu yang belum tahu si Umar, nah bisa tuh nanti hubungin CS-nya di Koperasi Mandat Rezeki ini. Nah, selanjutnya apa nih Pak Arif? Baik ya, tapi saya tekankan lagi dulu, yang niat tadi bukan niat biasa ya, bukan niat biasa. Yang kuat ya. Niat. Beda niat biasa itu seperti apa? Niat yang bisa dikalahkan. Yang tadi ya. Niat yang bisa dikalahkan oleh agenda lain. Kalau niat yang kuat itu niat yang nggak bisa dikalahkan. Pokoknya harus gitu. Tapi hanya untuk diri sendiri, bukan kita untuk berbicara ke orang lain. Tapi dalam diri sendiri kita tanamkan, saya harus berangkat. Gitu. Itu niat yang kuat, diazamkan artinya. Nah, kemudian tadi ya DP ya, walaupun Bapak Ibu itu tadi kata Fuad ya, di Magnet Rezeki sudah ada tersedia jika Bapak Ibu mau berangkat dengan Pak Nasrullah tentunya. Tapi jika Bapak Ibu tidak misalkan mau berangkat dengan travel lain, ya kami tidak bisa memaksa juga. Cuma
jika Bapak Ibu memang mengazamkan, berniat untuk berangkat dengan magnet rezeki, dengan Pak Nasrullah tentunya sebagai pembimbing, insya Allah ya, itu dimudahkan nanti. Amin. Insya Allah. Kemudian, nah berikutnya setelah niat ya, itu niat tadi itu dua hal tadi adalah pelaksanaan niatnya. Ya. Nah, kemudian setelah niat tentu meningkatkan ikhtiar kita ya. Okay. Nah, ikhtiar seperti apa? Ya tentu kita sudah belajar ilmu magnet rezeki ya. Sudah belajar ilmu magnet rezeki di mana ya tinggal dipraktekkan ya. Biasanya prakteknya di angka 3 sampai 5, maka naikkan 7 sampai 8 gitu. Apanya ya? Gasnya atau semangatnya, motivasinya untuk untuk praktek ilmu magnet rezeki tersebut. Nah, kemudian tentu ikhtiar bekerjanya juga ditingkatkan. Wah, saya dengan mau umroh tidak bisa kerja biasa-biasa. Saya harus bekerja yang lebih giat lagi gitu. Nah, kemudian ada lagi ikhtiar. Ikhtiar apa? Nabung. Nah, gitu. Nabung dong untuk pelunasannya gitu. Walaupun kita tidak tahu pelunasannya seperti apa, bagaimana, tapi kita tetap mengupayakan diri kita untuk nabung. Gitu. Semampu kita ya, nabung aja. Nah, nabung di magnet rezeki ini kan kita kita menyediakan emas ya, dinar ya. Bagaimana itu nabung yang memang lebih baik ya daripada Bapak Ibu nanti nabungnya menggunakan bank ya. Kalau menggunakan bank kita nggak tahu bahwa ada yang namanya inflasi, kenaikan harga barang-barang yang setiap tahun memang sudah pasti itu gitu. Nah, nabung dalam hal ini ya udah punya uang paksakan. Nah, ini uang tidak ada dimanfaatkan untuk 1-2 hari ini, 3 hari ini, sebulan ini, ya udah tabungkan. Jadikan dinar gitu. Paksa itu ya, walaupun cuma nilainya mungkin 500.000, 1 juta, 2 juta, itu paksakan ditabung. Bahkan di Koperasi Magnet Rezeki ada namanya tadi Si Umar. Bisa ya nabung menggunakan Si Umar. Nah itu. Intinya kita nggak tahu tabungan kita walaupun cuma 300.000, 100.000. Intinya bahwa ada ikhtiar kita untuk mengejar ke sana gitu loh. Pahami ya? Jadi bukan hanya niat kuat, tapi tidak ada ikhtiarnya. Nah, ikhtiarnya tetap kita bekerja dengan kuat ya, lebih giat lagi. Niatkan memang bekerja untuk kita untuk bisa umroh gitu. Kemudian praktek ilmu magnet rezekinya lebih ditingkatkan lagi. Niatkan untuk umroh juga gitu. Nah, kemudian menabung ya, menabung ya paksa. Kalau dulu ada uang untuk ini, beli yang tidak karuan, udah kerangkeng uang kita gitu. Beli yang dibutuhkan ya bukan yang diinginkan kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu setelah nabung, maka ini adalah proses ikhtiar kita. Kemudian ikhtiar terakhir adalah doa tentunya. Nah, berdoa, doanya ya semuanya ditujukan untuk umroh kita dimudahkan. Nah, selebihnya adalah tingkat kepasrahan kita kepada Allah. Ini. Nah, itu yang pertama dan kedua ya. 1, niat, pelaksanaan niatnya tadi sudah. 2 adalah ikhtiar, pelaksanaan ikhtiarnya sudah. Nah, yang ketiga adalah menaikkan level keyakinan kita. Menaikkan level keyakinan kita ini dimulai dari mindset. Ya, mindset kita sudah
seperti seakan-akan sudah mau umroh gitu. Ya ada uang sedikit kita belikan baju ihram. Ya kita latihan pakai ihram. Kemudian meningkatkan keyakinan dengan nonton YouTube, nonton ini, yang semuanya arahnya adalah umroh. Cerita bagaimana Haramain itu, live Haramain kayak gitu. Saya hampir tiap malam saat ini ditemani oleh HP, dan kalau nggak bisa tidur itu HP yang nonton saya. Jadi saya alhamdulillah menggunakan YouTube Premium, ya, yang kemudian di YouTube Premium saya itu kan bisa nonton tanpa ada iklan. Jadi saya setel tuh live Haramain. Oh, Haramain saat ini kayak gimana? Saat saya mau tidur, itu saya pandangi gitu. Jadi seakan-akan saya berada ikut tawaf di situ. Saya diem sampai akhirnya saya ketiduran. Itu level bagaimana saya meningkatkan keyakinan gitu. Kayak gitu. Mulai mindset saya. Nah, kemudian yang pertama mindset, bagaimana seakan-akan kita sudah berangkat gitu. Nah, yang kedua adalah mentalitasnya. Mentalitas orang yang sudah pergi umroh gitu. Bukan mentalitas tangan di bawah. Tapi mentalitas orang mau umroh gimana sih? Wah, sudah pergi umroh, dikit-dikit mau sedekah, dikit-dikit berbayar ini. Pokoknya semua kita lakukan upgrade diri gitu, menaikkan level kita. Nah, rezeki itu kan levelnya tinggi ya, dia mulia gitu. Apalagi rezeki umroh, dia levelnya mulia, tinggi. Nah, maka kalau kita tidak pantas berada di sisi itu, maka Allah belum bisa berangkatkan kita. Maka kuncinya adalah kepantasan kita. Pantas nggak kita diberangkatkan? Jangan-jangan kita sampai sana hanya untuk mau berbuat dosa. Kan kayak gitu. Nah, sementara di sana itu kan pas mau berangkat kita ngecek apa? Hotelnya mewah nggak? Makannya enak nggak? Itu nggak. Bukan itu lagi yang kita kejar. Pada saat kita ke sana, ya udah. Bagaimana kita menunjang untuk ibadah kita gitu. Karena kita tahu ketika kita beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, nilainya 1000 kali lipat. Sedangkan kalau itu satu ibadah yang kita lakukan ya, satu rakaat yang kita lakukan sholat itu dinilai 1000. Kemudian kalau di Masjidil Haram lebih lagi, yaitu 100.000 nilainya. Maka pantas nggak kita menerima pahala seperti itu gitu. Sementara ibadah kita di Indonesia masih bolong-bolong, masih belum maksimal kayak gitu. Jadi semua upgrade gitu untuk persiapan menuju ke sana. Nah, Allah melihat kepantasan kita. Ketika kita sudah pantas, sementara keuangan kita belum cukup, Allah cukupin tuh nanti. Di situ kuncinya. Kepantasan. Itu yang nggak mudah. Maksudnya di level keyakinan ini ya, Ustaz. Betul. Banyak orang yang istilahnya belum mampu lah untuk melaksanakannya gitu. Betul. Mungkin ya teman-teman dari para member maupun para sahabat Magnet Rezeki ini bisa apa yang tadi Ustadz sampaikan bisa mempraktekkan ya. Iya, mudah-mudahan ya dimudahkan untuk praktek. Banyak juga yang nantinya insya Allah umroh dengan cara ajaib. Amin, ya. Amin. Nah, ini saya berbicara bukan karena saya saya bukan, sekali lagi saya bukan seorang ustadz ya, dan saya berbicara sebagai pengalaman saja apa yang memang sharing experience yang sudah kami lakukan seperti itu. Masya Allah. Oh iya Ustadz, pernah kan ya Ustadz umroh secara ajaib secara keluarga ya? Iya. Nah itu gimana Ustadz ceritanya? Nah, sama seperti itu yang dilakukan. Jadi yang kita sudah tahu polanya gitu. Untuk berangkat umroh sendiri seperti itu. Maka tinggal kita sharingkan nih ke keluarga.
Sanggup nggak nih anak-anak kita melakukan yang seperti ini? Gitu. Jadi bisa ke anak-anak? Bisa, kita praktekkan ke anak-anak kita. Walaupun kadarnya nggak seperti orang tua, gitu. Kadar praktek mereka mungkin dalam cara bermain, cara apa segala macam kayak gitu. Tapi mereka dipraktekkan, gitu. Mereka harus praktek melakukan yang kayak gitu. Niat, azam, itu, ini contoh ya, maaf, ini ya. Pernah satu kali anak saya itu main ke rumah saudara, ya. Dan saat itu saudara saya itu memutar Haramain, memutar TV Haramain yang saat itu menayangkan tawaf, ya, di Ka'bah, Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh anak saya? Dia cuma ngomong, berbisik, itu berbisik kepada saya dan itu saya tek gitu. Ya. Apa yang dia bisikkan pada saya? Dia bilang gini, ayah, rindu ke Ka'bah katanya. Anak kecil. Dia melihat yang seperti itu, dia langsung tergerak gitu. Nah, perbedaannya di situ. Apakah kita melihat itu, gambar itu, hati kita, mata kita, semangat kita, motivasi kita tergerak semua? Atau kita biasa aja ngelihatnya? Atau malah kita ciut? Aduh. Gitu. Aduh. Tadi level keyakinannya. Betul. Jadi level keyakinan ini bukan di level yang biasa, level ainul yakin atau ilmu yakin, tapi memang benar-benar hakul yakin gitu. Yang kita benar-benar merasakan, saya sudah ada di situ. Kalau perlu tunjuk satu orang yang kita nggak kenal di situ, itu saya tuh gitu, sedang berputar tuh kayak gitu. Allah. Itu saya tuh sedang tawaf, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sampai kita berani sampai mengeluarkan air mata, meneteskan air mata, Masya Allah itu Allah akan lihat itu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu bisa dicoba ya. Memang tidak mudah bagaimana menaikkan giroh kita seperti itu. Masya Allah, ya Alhamdulillah gitu. Kita juga istilahnya kebagian untuk memuliakan. Misalnya Ana juga pernah jadi MC, udah SCU 5 ini jadi MC yang melihat girohnya tuh kalau ketika SCU udah dahsyat, manasik, saya ikut juga manasik gitu. Dahsyat banget ya Ustaz. Nah, pertanyaan saya, nah ini untuk Fuad nih. Gimana tuh? Pertanyaan saya, giroh itu berlanjutkah atau hanya di ruangan itu? Nah, apakah sampai di luar, begitu ketemu dengan keluarga, giroh itu hilang gitu, ngelihat kebutuhan popok anak, ngelihat kebutuhan susu anak, ya kayaknya saya belum pantas nih umroh gitu, gimana? Nah itu yang ketika pulang ya girohnya turun lagi. Nah itu menjaga level keyakinan itu. Nah ini, jadi menjaga level keyakinan ini memang nggak mudah ya. Nah, bagaimana kita menjaga level keyakinan? Maka syarat pertama, yakinlah bahwa Allah itu selalu ada bersama umatnya. Allah bersama selalu. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Itu. Dia tidak akan pernah. Allah. Yang terjadi adalah umatnya yang meninggalkan Allah. Allah. Itu. Maka keyakinan ini harus timbul di dalam diri kita. Allah itu selalu ada bersama kita. Maka ketika kita menghadapi ketidakmudahan apapun, ya, itu kita munculkan. Bukan berarti Pak Arif itu sudah hebat. Ini enggak, saya juga pernah bahkan mungkin godaannya lebih besar gitu. Semakin tinggi kita tahu, semakin tinggi pohon, anginnya semakin kencang. Tapi kita semakin kuatkan bahwa Allah selalu bersama kita. Allah Kedua, bersama kita. Allah itu maha kaya. Allah. Benar nggak? Betul. Yakin nggak bahwa Allah maha kaya? Yakin banget sih. Yakin ya? Yakin. Nah, pertanyaannya, kenapa umatnya tidak berani untuk kaya? Tidak yakin untuk kaya. Nah, di situ. Keyakinan ini harus dimunculkan terus. Jadi, setiap kita berhenti, diam, keyakinan turun, langsung diingat itu. Langsung
ada namanya self-talk. Nah, belajar yang namanya self-talk. Kita berbicara untuk diri sendiri. Jadi pada saat kita down, maka langsung kita self-talk. Allah bersama saya. Allah Maha Kaya. Ya Gani, ya Gani. Wah, itu. Kemudian apa lagi? Nah, kalau sudah tahu, ketika kita down, maka selain self-talk, kita cari orang yang bisa menguatkan kita. Siapa dia? Mentor kita, guru kita. Terus apa lagi? Pengajian-pengajian. Itu datangi. Maka ketika kita down, datang ke pengajian. Temanya apa? Temanya umroh. Datang. Itu. Apalagi datang kepada orang-orang yang pengen berangkat umroh. Itu kan menguatkan. Ya Allah, aku pengen berangkat, ya Allah. Nah, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh Fuad kan? Sudah. Nah, tinggal bagaimana bisa menguatkan self-talk. Ya kan? Jangan ketika kita down, kita kumpul dengan orang-orang yang down. Paham ya? Contoh, kita down, istri kita down. Kita ngobrol lah tuh terus aja berdua. Makin kuat down-nya gitu. Ya, makin turun kita. Maka cari yang up. Siapa sih yang up nih? Nah gitu. Orang-orang yang punya keajaiban. Datengin tuh. Itu pasti dia sedang bersemangat. Gitu. Ya kan? Contohnya nih, kita punya beberapa CTMR yang punya keajaiban besar. Itu pasti semangatnya tentu berbeda. Ya kan? Motivasinya berbeda, keajaibannya berbeda di situ. Datengin satu-satu. Bagaimana kumpul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, ambil spiritnya, ambil energinya. Pulang, bawa energi itu. Tularkan ke istri. Sedikit cas lagi, balik lagi. Cas lagi ke istri, naik. Kalau turun lagi, balik lagi. Begitu pekerjaannya. Sama kayak HP. HP kita berani nggak? Saya tanya Fuad, berani nggak bawa HP? Nih tim-tim yang di sini berani nggak bawa HP? Keluar rumah dengan kondisi baterai 10%. Nggak berani kita, benar nggak? Kenapa kalau urusan HP kita begitu memperjuangkan gitu? Kalau perlu sampai duduk-duduk tuh. Saya ngelihat di bandara orang duduk-duduk nungguin ngecas HP. Kenapa untuk cas diri sendiri nggak berani yang seperti itu? Itu kuncinya. Dibutuh circle pun itu kuat. Iya kuat, harus berkumpul dengan ini. Gitu. Ya karena setelah saya masuk circle yang di Certified Trainer Manager ini kan banyak save nomor juga ya. Betul. Dan itu banyak yang umroh. Memang. Bahkan leader-leader umroh katanya, Masya Allah. Iya, Insya Allah tertular Afwan. Jadi yang penting tadi dipraktekkan ya, kita lihat beberapa teman kita ya di MRC ini. Contoh ya, saya bicara Pak Agus. Pak Agus itu dulu seorang pengusaha. Ya, saya banyak belajar sama beliau juga. Ya, Pak Agus beliau pengusaha. Punya uang banyak, tapi tidak bisa pergi umroh. Bayangin tuh. Tapi begitu dia di sini, ngelihat circle, apa yang melihat? Beliau melihat Pak Nasrullah berkali-kali bisa umroh. Tergerak hatinya. Maka beliau pengen berangkat juga. Akhirnya sekarang setahun 2 kali berangkat umroh. Coba lihat. Ustadz Abus, ya kan? Dulu berusaha berangkat, nggak jadi-jadi. Tapi begitu mempraktekkan ilmu magnet rezeki, berkumpul dengan circle yang sama, tergerak. Sekarang setahun 2 kali juga, 3 kali bahkan. Nah itu kenapa nggak itu giroh itu kita ambil, bukan kita ngiri gitu. Ya Ustadz Abus, ya Pak Agus, dia kan orang kaya, bukan begitu. Tapi kita doakan, kita muliakan, kita ambil energinya itu. Insya Allah ini sinyal juga ini kayaknya. Iya. Ya, bukan hanya umrah ya sebenarnya. Kita bicara ini bisa diduplikasi untuk yang lain juga. Betul. Gitu. Keinginan yang lain. Ketika giroh kita passion kita, semua ngumpul ke situ, dapat insya Allah. Insya Allah.
Itu. Mungkin kalau yang mau menikah juga ini bisa dipraktek. Bisa dipraktekkan. Yang belum punya nih jomblo-jomblo nih. Jomblo nih. Ya. Coba sekarang ini contoh ya. Ini para editor, para ini kan multimedia semua nih. Saya mau tanya. Seandainya tugas kita adalah seorang editor. Ya kan? Terus kita punya laptop nggak support. Ya kan, aduh begitu aja. Kira-kira semangat kerja kita gimana? Pusing, bener nggak? Pusing. Hah? Iya. Nggak gairah kita kerja, gairah. betul nggak? Kita kira-kira mau memperjuangkan nggak kita mau ganti laptop? Pastinya. Pasti, bener nggak? Nah itu aja begitu bisa memperjuangkan. Kenapa yang lain nggak bisa memperjuangkan gitu? Itu para jomblo. Ya. Kayak gitu, harus girohnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ditolak satu, ya cari yang lain. Betul. Bismillah ya, itu yang penting. Ya Allah, Masya Allah, dahsyat Ustaz. Ini materi pada hari ini ya. Semoga ya teman-teman mungkin juga banyak nih para bapak ibu yang, aduh ya Allah pengen umroh, nggak tahu caranya. Nah ini tadi iya, caranya betul. udah dikasih tahu semua. Pertanyaannya itu kalau orang yang pengen umroh, pengen aja, itu kan, atau pengen dia pengen tapi ingin memperjuangkan kepengenannya itu. Itu. Ingin memperjuangkan keinginannya itu penting. Bukan hanya ingin. Kalau ingin, tanya orang di luar sana semua ingin. Iya, betul. Siapa mau kaya? Saya semua. Siapa yang mau berjuang? Dia katanya. Iya. Kan beda. Siap. Gitu. Jadi para penonton para sahabat Manet Rezeki ini pengen dan dia pengen berjuang. Iya, betul. Ingin memperjuangkan. Ingin memperjuangkan ya, Masya Allah. Baik, Pak Arif, Masya Allah. Mungkin closing statement ya Pak Arif dari baik. Pak Arif untuk sahabat-sahabat dari Manet Rezeki TV. Baik. Sahabat Magnet Rezeki, dimanapun Anda berada, Masya Allah, ini adalah bulan baik. Bulan dimana yang seperti yang saya katakan di awal tadi adalah bulan Allah membagi-bagikan pahala. Bulan untuk meleverage diri kita. Maka saatnya kita meleverage diri kita sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita inginkan. Biasanya kalau saya, bulan Ramadan ini adalah saya jadikan momentum untuk saya memiliki keinginan apa. Jadi itulah momentum kuat yang saya jadikan akhirnya mudah-mudahan kapan saya tentukan keinginan saya itu. LOP saya itu kapan saya jadikan. Nah, perjuangannya adalah di bulan Ramadan ini. Karena di bulan-bulan biasa saya tahu tidak ada pengalian. Iya kan? Maka di bulan ini ada pengalian. Kalau saya ingin sesuatu apa? Sedekah, sedekahnya dilipat gandakan. Sholat, sholatnya dilipat gandakan. Baca Al-Quran, kalau hari biasa 1 huruf 10 kali lipat dibayar, ini dibayar 10 kali lipat lagi. Bayangkan tuh. Masya Allah. Ya, ayo. Maka bulan baik ini, bulan Ramadan ini saatnya momentum kita memperjuangkan apa yang kita inginkan. Apakah itu hanya sekedar LOP atau LOP yang kita akan perjuangkan sampai jadi. Terima kasih. Insya Allah, jazakumullah khairan katsir Pak Arif, materi yang sangat dahsyat yang diberikan. Jadi Bapak Ibu yang baru misalnya nontonnya di setengah-setengah, coba diawalin lagi ya. Ini dahsyat banget karena ada pengalaman-pengalaman beliau yang diberikan ya, dan ada tips-tips juga dari beliau untuk cara cepat umrah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Baik Pak Arif, kita sudah di akhir ujung. Terima kasih waktunya Pak Arif. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.